kita akan membahas materi mengenai bahan tambahan pangan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan kalian simak video berikut. Makanan adalah hal utama yang selalu kita konsumsi setiap hari. Tentu ada saja makanan yang kita sukai, seperti bakso, mie instan, roti, dan makanan instan lainnya. Nah, semua makanan tersebut mengandung yang namanya bahan tambahan pangan. Misalnya seperti mie instan. Mie instan mengandung bahan pengawet. Fungsinya buat apa? Yaitu untuk meningkatkan daya simpan dari mie instan tersebut. Penambahan BTP itu harus sesuai ketentuan. Tidak boleh sembarangan dan melebihi takaran hariannya. Untuk itu, agar kalian lebih memahami mengenai BTP, mari kita simak penjelasan ini. Bahan tambahan pangan atau BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Nah, definisi ini terdapat dalam Permenkes nomor 033-Menkes-per-7-2012 tentang bahan tambahan pangan. Penggunaan bahan tambahan ini tentunya memiliki tujuan. Nah, di sini bisa kalian lihat tujuannya itu adalah untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai gizi dan daya simpan serta mempermudah penghidangan pangan. Nah, contoh yang paling sering kalian temui itu misalkan pada bahan-bahan makanan kemasan, itu tentunya agar bisa bertahan lama, maka perlu diberikan tambahan berupa bahan pengawet. Nah, untuk semua bahan pangan yang ditambahkan ini tadi tidak semuanya memiliki nilai gizi, sehingga nilai asupan harian yang dapat diterima untuk suatu bahan pangan itu perlu ditentukan. Nilai ini disebut ADI, Acceptable Daily Intake. Nah, dengan mengetahui nilai ini, maka asupan harian itu tentunya akan dijaga sehingga tidak akan menimbulkan efek yang merugikan jika dikonsumsi setiap hari selama hidup. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat penggunaan BTP. Nah, BTP yang beredar di Indonesia itu harus memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Permenkes nomor 033. Kenapa hal ini harus diatur? Karena masyarakat perlu dilindungi dari penggunaan BTP yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Karenanya pemerintah mengeluarkan Permenkes nomor 033 tentang bahan tambahan pangan untuk melindungi masyarakat. Nah, di dalam Permenkes ini terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, BTP tidak dimaksudkan untuk dikonsumsi secara langsung atau diperlakukan sebagai bahan baku pangan. Jadi BTP ini bukan cemilan ya. Jadi seperti syarat nomor 2, BTP itu digunakan untuk mempengaruhi sifat pangan. Jadi BTP digunakan misalkan pada suatu pangan yang nilai gizinya kurang, maka diberikanlah tambahan BTP yang akan menambah nilai gizi dari pangan tersebut. Kemudian ada juga BTP yang sengaja ditambahkan ke dalam pangan itu untuk tujuan teknologis. Contohnya, misalkan dalam makanan kemasan. Nah, di dalam makanan kemasan itu, agar makanan dapat bertahan lama, perlu ditambahkan BTP berupa bahan pengawet. Sehingga daya simpan dari makanan tersebut akan menjadi lebih panjang. Nah, kemudian syarat yang ketiga, BTP yang digunakan tidak termasuk cemaran. Maksudnya di sini, jangan sampai nanti BTP yang ditambahkan ke dalam suatu pangan, itu justru akan membuat pangan tersebut berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat. Atau dengan kata lain, BTP yang digunakan ke dalam suatu pangan itu harus dapat mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi dari pangan tersebut. Jadi bukan justru malah membuat pangan tersebut menjadi berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat. Nah, itu tadi 3 persyaratan penggunaan BTP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penggolongan BTP. BTP dibedakan menjadi 2 golongan besar. Yang pertama adalah BTP yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam pangan. Tujuannya untuk mempertahankan cita rasa dan membantu proses pengolahan. Pada video ini dapat kalian lihat contohnya seperti pewarna, pengawet, pengeras, antioksidan, dan lain-lain. Golongan yang kedua adalah BTP yang ditambahkan secara tidak sengaja. Hal ini dapat berupa kontaminan atau residu yang sengaja ditambahkan untuk tujuan produksi dan penanganan yang masih terbawa dalam pangan yang dikonsumsi. Contohnya antibiotik, residu pestisida, residu insektisida, dan residu fungisida. Bagaimana? Sampai di sini tentunya sudah bisa dipahami ya mengenai apa itu bahan tambahan pangan atau BTP. Baiklah, kita teruskan dengan membahas mengenai jenis bahan tambahan pangan. Terdapat 27 jenis bahan tambahan pangan yang diatur dalam Permenkes nomor 033-Menkes-per-7-2012. Adapun 27 jenis BTP tersebut adalah pemanis, pewarna, pretensi warna, pengawet, perisa, penguat rasa, pengemulsi, garam pengemulsi, penstabil, pengental, pengembang, peningkat volume, antioksidan, anti kempal, anti buih, bahan pengkarbonasi. Selain itu juga gas untuk kemasan, propelan, humektan, pelapis, pembawa, pembentuk gel, pembuih, pengatur keasaman, pengeras, bahan perlakuan tepung, dan sekuestran. Kita menyimak dan mempelajari tentang BTP itu tadi, kita dapat mengetahui apa itu BTP.
Dan kita juga bisa menentukan mana BTP yang boleh digunakan dan mana yang tidak boleh digunakan di dalam makanan. Oleh karena itu, kita jangan suka jajan sembarangan, apalagi jika BTP yang terkandung di dalam makanan tersebut tidak diketahui kandungannya. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.